potong-potong velg itu kita tidak anggap itu sebagai pembuktian bahwa oh velg gua kuat nih, dipotong juga masih kuat. Enggak. Makanya gue selalu bikin disclaimer. Jangan lakukan adegan ini. Adegan ini hanya dilakukan oleh orang yang banyak velg. Iya. Oh, ngomongnya banyak velg ya. Banyak velg. Bukan banyak duit. Iya. Apa tuh? Langsung order spesial Oh, jadi boleh. buat Special edition Auto Special High Wheels. Ya, kembali lagi di podcastnya Auto Hike, acaranya ngopi, ngobrol otomotif penuh inspirasi. Hari ini kita kedatangan teman kita yang kemarin, Om Rockpot, terus dengan bintang tamunya. Ada Yang mana? Mas Aldi Mas Aldi dari HSR. HSRW. Apa kabar, Mas? Baik. Kabar? Alhamdulillah. Baik, Mas. Gimana kabar? Baik, Baik. tetap besar. Tetap besar. Ini geng besar. Geng besar. geng besar. L, XL, double XL. Double XL. Gak usah tinggi-tinggi, double aja dulu. Oke, siap. Ini HSR nih velg yang lagi hits banget nih. Iya, lagi Kemana-mana. hype di Indonesia Kan lagi ini. hype. Sekarang gua sama tim HSR pengen coba nih, kira-kira kalau velg HSR ini kalau palang-palangnya kita potong masih bisa jalan apa enggak sih? Karena udah hilang satu palang, kita akan coba bawa jalan. Kira-kira kuat apa enggak ya? Masih aman, masih aman. Udah 2 palang nih yang kita potong. Masih kuat, masih kuat. Kita potong 1 palang lagi. Ini yang ketiga nih. Dipotong 3, kita bawa kenceng, hantam si hebel, dihantam hebel, masih aman nih. Sekarang kita akan langsung ke bagian yang paling ekstrim. Ini udah, sekarang kita akan potong 4. Kayak velg lain tenggelam semua nih. Ada HSR di Indonesia nih. Enggak juga. Semua pasti punya marketnya masing-masing. Ada marketnya masing-masing. Betul, ya. semua pasti punya market masing-masing. Kalau marketnya HSR tuh paling kenceng di mana sih? Paling banyak mobil-mobil apa gitu? Yang segmen-segmennya? Segmennya sih lebih ke Yang pasti anak city muda. car sih. Ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Bahkan yang berumur tuh juga banyak juga. Baik. Cuman kalau kita sih biasanya klarifikasinya itu tergantung dari mobilnya sih. Oke. Kita itu kuatnya di city car, City car, SUV juga sekarang udah mulai naik nih. SUV juga udah mulai pada ganti-ganti ya. Udah mulai pada naik juga. Kalau dulu kan identiknya kalau ganti velg itu sedan, diceperin, Iya. Ya, kan? Nah, stance gitu ya. stance gitu ya. Chamber. Masih Chamber. in sekarang. Chamber masih ya? Udah Masih. jarang kayaknya. Beberapa Tapi mereka anak model- muda masih kok. Oke. Kenapa begini? Kan Muda. segelintir. Oh, segelintir. Segelintir. Iya, segelintir. Jadi nggak semua gitu kan. Terus dari HSR ini kan orang pada bilang nih produk benar-benar produk karya anak bangsa nih. Tapi pabriknya di Indonesia, bukan? Pabriknya Bukan masih luar. dari luar. Dari luar. Yes. Berarti kualitasnya masih terjaga semua ya. Jadi kenapa kita bilang anak bangsa? Yang pertama itu kita punya tim R&D sendiri. Hmm. Jadi dari benar-benar dari kertas kosong sampai ke gambar velgnya seperti apa, desainnya seperti apa, lalu produksinya, bahan yang dipakai segala macam itu semuanya dari kita semua. Oh, bahan juga dari Bahan sini juga semua. dari sini semua. Oke. Jadi kita ibaratnya di sana tuh cuma numpang bikin doang. Numpang bikin doang. Yes, betul Tapi banget. ntar rencananya ke depannya ada mau bikin di Indonesia semua. Amin. Amin ya. Rencananya 2025. 2025. 2025. Oh, amin. Ya, Oke. karena gini loh, kalau kita ngomongin secara bisnis, bikin pabrik itu bukan hal yang Hal yang mudah. mudah Iya. gitu. Iya. Perlu banyak yang perlu kita pertimbangkan. Nggak sesimpel punya duit bikin pabrik gitu Yes, ya. benar. Ya kalaupun punya duit bikin pabrik, kos pabrik itu gede loh. Iya, Pas pabriknya. Iya kan? Oke. Mau berapapun duitnya, lo bisa bertahan selama berapa lama sih? Kalau misalnya lo nggak punya selling yang tepat gitu loh. Penjualan lo nggak di posisi yang pas, nggak bisa. Berarti sekarang yang terbaik caranya ya tetap produksi di luar, yang penting tetap penjualannya bisa terjaga ya. Dengan harganya juga Yes. pasti terbaik ya. Harganya kita kan memang masih cukup Bersaing terjangkau ya? nih. Oke. Gitu. Makanya sampai goalsnya nanti kita punya pabrik sendiri di sini dengan harapan ya penjualan kita juga udah stabil, kita bisa memenuhi semua sektor gitu. Entah Penjualan dari merata juga di seluruh, bukan Jakarta doang kan pusatnya dong. Pulau Jawa juga. semuanya. Semua ya. Iya, di satu Indonesia kita udah rata-rata sudah hampir masuk semua. Total kita udah hampir 100
100 toko lah, 104 kalau nggak salah update terakhir. Bahkan sampai ke daerah yang belum ada toko kita pun, kita juga udah ada nih velg kita di sana. Contohnya kayak di Papua. Kita belum ada nih store di Papua, tapi velg kita udah bisa nyampe sana. Kayak gitu. Tapi kalau dari untuk toko sendiri yang benar-benar HSR ada berapa sih? 104 itu. 104 itu? Yes. Oh, di luar yang distributor Kita lain ya? nggak ada Oh, nggak ada Iya. distributor? Makanya ini juga perlu dipahamin juga. Kalau orang nanya, beli velg HSR itu yang asli di mana? Ya di official store-nya. Oh, official store-nya itu yang 104. Iya, karena sekarang ini dilemanya udah berubah nih. Udah banyak banget toko-toko velg yang lain yang agak nakal. Velgnya bukan HSR tapi ditempel dop HSR. itu Berarti udah bener-bener orang brand image-nya Iya, HSR udah tinggi banget sampai Udah trust dipalsuin banget. ya kan. Di satu sisi sih kita seneng sih. Seneng Maksudnya juga. kayak, wah seneng ya. Tapi di satu sisi orang yang beli, Bisnisnya. orang yang beli itu kan Iya. mikirnya, oh gue beli HSR nih. Iya, Once ada kerusakan apa segala macam, dia akan klaimnya ke HSR gitu loh. Oke, Karena kan kita iya, ngebangunnya, kita bukan hanya jualan velg aja, tapi kita juga ngebangun di media sosial kita nih. Kita Betul. ada Instagram juga, di YouTube juga, segala macam gitu kan. So orang kalau misalnya beli dan bermasalah, mereka bisa komplain itu di sosial media Sosial kita. media, padahal palsu. Yes, dan setelah itu kejadiannya di daerah Palembang sih kemarin. Dan ternyata pas gue liat velgnya, wah kita nggak pernah produksi velg ini nih. Wah. Ditelusurin segala macam, ternyata emang belinya bukan di official store dan memang itu bukan velg kita. Oh iya. Kayak gitu. Ngomongin sosial media kemarin seru banget tuh bikin sama Om Fitra. Iya. Kita patahin aja gimana? Jangan mas, Ayo dong, patahin dong. biar jangan seru. ragu-ragu maksud gua. Jangan Mana, woi, woi. ragu-ragu. Mana dia? Tekan. Kita coba, udah kita rabakan coba. Masih tahan. Itu tujuannya apa tuh? Fokus utamanya tuh? Tujuannya adalah untuk menghibur. Menghibur. Menghibur aja. Karena kalau dibilang Bukan pamer kekuatan itu? Bukan. Kalau dari HSR sendiri ya, dari gue pribadi juga, kita potong-potong velg itu kita tidak anggap itu sebagai pembuktian bahwa oh velg gua kuat nih, dipotong juga masih kuat. Enggak. Iya. Enggak sih. Karena velg itu dibikin fungsinya bukan untuk dipotong-potong. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang pembuktian kekuatan, menurut gue bukan sih. Kayak gitu. Kalau pembuktian kekuatannya itu gue punya program sendiri. Jadi kita kan ada Obri tuh, Brio yang kita bangun. Brio paling viral se-Indonesia itu. Iya. Gimana? Brio paling viral se-Indonesia. Amin. Itu ngomong-ngomong warna memang suka banget warna kuning apa gimana? Awalnya sih nggak suka. Oh, nggak suka. Bukan nggak suka sih, maksudnya biasa aja. Cuman Biasa kan karena emang awal niatnya bangun mobil itu untuk beli mobil itu untuk pengen modif nih gitu. Karena modifikasi pada saat itu tuh lagi agak-agak Lagi mendem agak nih, mendem. agak-agak turun semua. Entah karena mulut netizen atau mulut apa. Karena orang-orang pada zaman gue bangun mobil itu, orang itu takut modif gara-gara baru ganti dikit udah dikomentarin sama temennya. Ah ini begini jelek. Ah begini jelek. Akhirnya orang pada nggak ada yang berani modif. Sampai akhirnya gue beraniin, yaudah deh modifikasi itu. Dan itu mobil walaupun ceper, kita coba bawa keliling kota lah. Kita bikin road trip. Kayak kemarin kita udah Jakarta Bali sekali, dan besok itu rencananya Juli itu gue mau ke Aceh pakai mobil itu. Oh gitu. Mm-mm. Aceh pakai mobil itu lumayan. Dengan juga velg ya. yang sama. Dengan velg yang sama. Yes. Terus habisnya mau ada uji kekuatan apa lagi nih? Velg HSR. Rencananya sih ada. Tapi masih Masih secret di- project, masih secret masih project. project. Nanti tunggu aja. Iya. Keisengan gue Isengan ya. Iya. Isengnya mahal ya kan. Tergantung Pak, mahal Iya, sama iya. murahnya itu tergantung. Makanya gue selalu bikin disclaimer. Jangan lakukan adegan ini. Adegan ini hanya dilakukan oleh orang yang banyak velg. Iya. Oh, oke. ngomongnya banyak velg velg ya? Banyak Bukan velg. banyak duit, Iya. enggak. Banyak Velg velg. mah nggak banyak, tapi banyak velg. Kayak gitu. Tapi HSR ini berdiri dari tahun berapa sih? HSR sendiri masuk Indonesia itu, kita bikin di Indonesia itu awalnya dari 2013. Oh, 2013. Cuman pada saat itu memang prosesnya kita masih proses velg, gue harus katakan ini masih replika. Jadi awal kita masuk itu kita replika. KW gitu yang orang bilang gitu ya. Yes, benar-benar tanpa dop HSR. Jadi kita masih velg race misalnya kita pakein dop race. Race. Velg NK kita masih pakein dop NK. Oke. Masih seperti itu sampai akhirnya 2015 tersadar lah ya ibaratnya. Tersadar akhirnya kita ngurusin kenapa Supaya kita lebih nggak bikin besar brand gitu sendiri ya. gitu kan. Toh Indonesia juga punya semua kok. Kita desain grafisnya banyak kok. Segala macam akhirnya kita bikin logo brand HSR sampai akhirnya kita mulai keluarin original desain itu dari 2018. Jadi trademarknya ada masing-masing ya. Terus mengenai desain yang kemarin Om Fitra punya Miata itu udah lagi proses tuh. Lagi proses. Kan udah menang itu ya. Ada yang Yes. menang
Keren sih itu sih yang gambar ya. Nah itu kenapa kita bikinnya apa namanya kontes ya ibarat Iya. apa sih Total namanya? berapa kontesnya itu? Sayembara gitu. 1000 sekian. 1000. 1000 sekian desain. Dan itu menurut gua itu desainnya bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Bukan yang desain ecek-ecek enggak, tapi emang desainnya Niat bagus. ya, ada yang 3D dan lain-lain Yes, gitu-gitu betul ya. banget. Niat. Gila sih, Bener-bener hebat niat. sih. Itu membuktikan tau nggak apa? Apa tuh? Orang kita juga jago Iya, desain. Betul. setuju benar. Itu yang pertama. Yang Bisa kedua, gitu ya. desain velg tidak semudah itu. Karena velg bentuknya cuma bulat, ya udah cuma bisa dimainin di dalam lingkaran itu doang kan. Dan ngebuat velg itu nggak bisa misalnya kayak ada desain dia bikin garis vertikal, itu juga harus dihitung kekuatannya. Iya betul, itu kekuatan. Yes, jadi desain velg itu bukan hanya sekedar desainnya bagus, tapi kekuatan velgnya juga harus diuji juga. Kayak gitu. Itu keren sih, banyak banget sih. Keren banget ya. Seribu Kapan lebih. tuh kira-kira jadi Om? Insya Allah bulan depan paling Bulan lambat depan. Agustus itu velgnya udah datang. Dia cuma satu doang nih, Yes. sesuai permintaan Om Fitra. Yes, yang 4C kita bikin satu, Oke. tapi kita akan bikin yang casting untuk para teman-teman yang lain. Teman-teman Oh, berarti nanti Oh, akan yes. dijual juga itu kan Yes, yang akan Fitra Air dijual series juga. itu ya. Yes, betul. Fitra Eri Edition. Terus itu 1000 lebih yang masuk itu satu-satu dilihat semua. Dilihat semua. Om Fitra juga ngeliatin. Om Fitra juga ngeliatin. Gila, puyeng-puyeng tuh. Dengan 3D langsung di Miata juga ya? Ada yang diniata langsung, ada yang enggak. Ada yang enggak. Iya, tergantung Oke. lah. Kita juga tidak ngebatasin, wah desainnya harus 3D. Enggak, ada yang sketch juga, ada yang Ada gambar sketch. tangan, ada. kayak Tapi gitu. ada yang sampai ditempel di mobil lah Ada, gitu ya, ada. bener-bener sampai Miata itu 3D gitu. Iya. Seniat 3D itu. Bener-bener Seniat kelihatan kayak itu. niatannya udah ganti velg. Iya, ya. iya. Dan di situ dia ada Fitra Airnya juga. Yes. Nah. Ada di Fitra Airnya. Pas momen itu tuh gue benar-benar sangat seneng banget sih. Itu menandakan bahwa orang Indo juga bisa maju gitu Iya, loh. Desain-desain responnya kita juga nggak nggak desain kalah ya? jelek, nggak kalah gitu loh. Karena kan jujur nih kalau visi misi HSR sendiri, kita pengen nih majuin otomotif di Indonesia. Betul. Modifikasi terutama ya. Terutama dimodifikasi. Jangan terus kita contoh hal kecil ya. Thailand aja yang negaranya kecil aja punya genrenya Thai look. Betul. Iya. Indonesia kenapa nggak bisa punya? Harusnya ada Indolook nanti ya. Nah itu nggak tahu deh namanya apa kan. Tergantung kesepakatan warga-warga, kesepakatan bersama. Intinya adalah ya kita juga bisa loh punya role mode sendiri. Kita juga bisa berkembang sendiri. Iya, Kayak gitu. Dunia modifikasi Iya. lagi. Simpelnya dari desain aja ya. Karena menurut gua kalau dalam segala hal yang paling mahal itu sebenarnya adalah desain. Desain. Desain itu paling mahal. Kalau masalah produksinya bahannya pakai apa ya udah sih. Pilihannya kan misalnya kayak contoh bangun rumah nih, ada yang pakai bata, ada yang pakai hebel kan gitu ya. Tinggal perbandingan kekuatan sama biayanya nih, cost-nya. Desain yang mahal. Tapi desain kan lebih ke ide berarti ya. Benar. Lebih ke seninya gitu. Bener banget. Kayak gini nih, Mas Alfred kan dia lelaki penuh seni. Iya. Penuh seni. Iya, tuh bajunya digambar-gambar. Seni ya. Gambar corona. Panjang lagi ntar. Nah, Terus ini untuk- soal HSR sendiri, kan HSR tadi seperti bilang mulai nge-develop original wheels gitu ya. Dan itu yang kemarin sempat viral tuh ada HSR Myth. Ya, Nah jadi di balik Myth series itu sebenarnya ide dan filosofinya itu gimana sih? Kenapa Myth? Dan kenapa logonya seperti itu, seperti gunung dan maksudnya sejauh ini ada berapa lineup gitu untuk Myth series itu? oke. Kalau Mid series itu adalah velg original kita yang pertama. Kita kasih nama Myth itu singkatan dari mitos. Jadi kita pengen matahin mitos bahwa velg replika bisa nggak sih jadi ori? Kayak gitu. Itu kalau yang gue lihat di luar negeri, udah ada beberapa brand. Awalnya mereka replika, sampai akhirnya mereka bikin desain sendiri. Nah itu pengen kita buktiin, Indo bisa nggak sih? Akhirnya ketika kita luncurin Mid series itu, yang pertama kali keluar itu Mid 01, kita pakai nama Mid itu ya supaya kita untuk mengingatkan juga ke HSR Wheels-nya sendiri gitu. Ada mitos yang sudah kita patahkan. Velg replika sekarang jadi velg ori. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau line up-nya sih udah banyak. Mid series sendiri udah sampai 10. Kenapa logonya gunung? Belum. Logonya gunung kan? Yes, rada kayak gunung. Kayak gunung. Ya, ibaratnya gini. Lapangan roda gitu ya. Segala sesuatu harus melalui proses. Proses. Yes, ketika orang naik gunung, dia naiknya pasti capek banget ya. Iya. Bahkan ada yang baru di tengah jalan udah saking capeknya nggak kuat dia Nyerah, turun. Turun. Intinya adalah selama lo konsisten, lo akan nyampe di puncak. Dan di puncak itu kalau kita naik gunung kan indah banget ya. Iya. Wah, apalagi kalau yang di film apa 5 cm itu kan. Oh, Wah, 5 awan cm. gitu kan. Lo nonton nggak sih? Nonton. Iya, yang awan di atas kayak gitu. Intinya adalah ya lo harus konsisten dengan apa yang lo lakukan gitu. Nggak akan ada hal yang sia-sia. Kalau lo nyerah sekarang ya udah lo nggak bakal bisa dapet goalsnya, lo nggak akan bisa nikmatin goalsnya. Kayak gitu sih. Terus kita rencana kedepannya ada mau kerjasama nggak nih sama misalkan salah satu ATPM misalkan
mobil, misalkan kayak Brio, Brio-nya dengan di ATPM udah edition-nya dengan velg HSR gitu. Bagus juga tuh ide itu, Yes. bisa gitu. Itu sebenarnya sudah kita develop dari tahun 2020 awal. Oke. Udah kita sempat ketemu sama beberapa ATPM, Iya. Gua nggak perlu mention ya, Iya. beberapa ATPM, dan memang mungkin secara bisnisnya belum ketemu. Oh, secara bisnisnya Yes, deal-dealan bisnisnya belum ketemu. Padahal tuh kalau bisa jalan tuh keren banget. Bener banget, keren banget. Iya. Ibaratnya nih Brio keluar, Brio keluar dia udah dengan- punya model sendiri. Iya. Ya, nah itu kita pengen banget sih ke arah sana. Cuman emang mungkin saat ini bisnisnya belum memungkinkan. Itu yang pertama. Dan kita juga buka kok, misalnya kayak teman-teman komunitas, mereka mau bikin satu model velg sendiri untuk mereka gitu. Itu kita bisa. Oh, ada juga yang request. Yes, ya? ada Berarti juga. bisa custom wheels ya? Bisa, kita juga bisa Minimal custom. berapa tuh kalau mau custom gitu? Kalau Forge itu minimal 1 piece juga bisa. Oh, tapi kan untuk mencapai harga yang cukup efisien mesti cukup banyak. Enggak, kalau custom, kalau yang Forge enggak. Oh enggak. Kecuali yang casting. Kalau casting kan casting. kita harus bikin molding, kita harus bikin cetakan segala macam. Oke. Itu kita punya quantity minimalnya. Kalau nggak salah tuh minimalnya di 300 piece ya kalau nggak salah. 300 atau 400 piece, gue lupa. Tapi kalau yang custom bisa pesan satu set aja bisa gitu? Bisa. Syaratnya apa? Kalau tuh? yang Forge ya. Yang Forge ya. Iya. Syaratnya apa tuh? Nggak pakai syarat. Udah tinggal pilih aja modelnya mau kayak gimana, spek velgnya mau kayak gimana, kita bikin. Jadi bisa gambar sendiri. Gue pengen Bisa main gambar begini sendiri. gitu. Oh. Tapi kalau gambar sendiri, biasanya kita akan Revisi juga. Bukan revisi, tim kita akan uji dulu. Kita jadi ada program yang bisa nih model velgnya begini modelnya. Kalau dipakai itu kekuatannya di mana? Kayak kemarin yang dipotong Mas Fitra kan juga sempat bahas kan. Ini kekuatan velgnya setelah dipotong satu palang itu jadi 80%. Nah kayak gitu. Kekuatan-kekuatan itu perlu kita hitung dan kalau emang make sense untuk dibikin, kita langsung bikin. Tapi kalau perlu ada, wah ini kayaknya nggak bisa begini, tapi ada perubahan sedikit baru bisa kita bikin, baru kita bikin. Jadi ada proses konsultasi juga Ada ya? prosesnya juga. Boleh Om, langsung order. Apa tuh? Langsung order Iya, spesial Oh jadi boleh, buat. special edition Auto Special High Wheels. Auto high wheel. Keren. Bener. Iya. Singkatannya AHA ntar ya. Di jaket kan? Masuk ya. Tapi kalau velg ya, kan kita sering dapat nih, misalkan mobil ada velgnya. Ini di luar HSR, velg tuh kadang bisa peang ya kan. Yes. Nah, terus beberapa bengkel kan ada yang menawarkan bisa dipres. Nah, itu kalau dipres gitu gimana sih? Kekuatannya apa? Bisa Balik lagi ke- peang lagi, bakal gimana gitu. Oke, jadi pertanyaannya ada satu nih. Ini velg yang peang ini velgnya apa? Oh, velg yang bisa velg original casting misalkan. kah atau velg forge kah? Casting, misalnya ori Ori, kalau Original, ori misalkan casting. misal Mercy, Mercy dah kita bicara velg Mercy. Mercy juga beda-beda nih soalnya OM-nya nih. Ada yang casting, ada yang forge nih OM-nya. Oh gitu. Kalau misalnya yang udah di atas itu biasanya dia pakainya yang forge. Oh, Misalnya gitu. yang casting deh kan lebih Yang banyak casting, casting ya. ya. Kalau casting sih sebenarnya peang itu nggak jadi masalah. Bisa dibenerin lagi, bisa dipres lagi nggak jadi masalah. Tapi sebalik lagi ya, namanya barang dipakai, rusak, dibenerin berarti kan ada kemungkinan kualitasnya sudah menurun. Oke. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya punya mobil, velgnya bagus, disayang-sayang. Jangan dipotong-potong. Kalau ada lubang yang dihajar lah. Nggak apa-apa dihajar. Dihajar apa? Jadi karena gini, orang suka nanya sama gua, kalau velg yang forge itu kan katanya lebih kuat. Ya. Lubang hajar aja. Lubang hajar aja, tapi sudah dibuktikan kok. Mas Pasti Akbar peang waktu itu pakai velg forge, gua nggak usah menyebut mereknya, pakai Mini Cooper, itu Oh, di Mini jalan Cooper tol. yang pecah itu di tol apa Cipali. Nah, kan? Disebut juga. Itu velg forge. Oh gitu. Bisa peang. Intinya Peang adalah juga? semua velg mau harganya berapa ratus juta pun bisa peang. Iya. Kalau misalnya ada lubang, semuanya dihantam. Oke. Jalan jelek, semuanya dihantam. Kalau Iya. kena kayak titik lemahnya gitu ya mungkin ya. Kayak brittle point-nya gitu. Yes. Brittle point, titik lemah. Itu pertama. Yang kedua, pemilihan bannya juga sangat penting. Kalau emang lo udah sayang banget nih sama velg lo, ya pilih bannya jangan yang tipis-tipis. Karena ban itu pelindung velg sebenarnya. Kekuatan paling besar itu dari ban. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ban juga harus sesuai lah ya. Usia juga tergantung karena banyak orang yang pikir mobilnya jangan dipakai ya kan. Ternyata usia bannya juga udah banyak yang pada lewat Detes. expired kan. Yes. Itu di Indonesia tuh banyak sekali Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Low kilometer mereka berpikir bannya masih Bagus. bagus. ya Tebel kan? sih tebel ya. Tebel, Cuman ya. getes aja Getes gitu. aja ya. Ibaratnya itu udah nggak bekerja komponnya. Komponennya ya. Servis-servis velg sih menurut gua masih oke lah. Oh, Nggak velg tuh apa-apa. servis berarti masih proper boleh dipakai lagi Masih ya? boleh dipakai lagi. Tapi balik lagi dipakainya untuk harian. Oke. Harian yang seperti apa? Karena beda.
Kalau misalnya dipakai buat balap udah pasti Iya, pasti speknya sendiri berbeda kan. Pasti udah orang kalau pembalap itu ngelihat velgnya, waduh velgnya udah peyang segala macem. Ya balik lagi ya kalau misalnya mereka mau ambil resiko mereka mau ngepres. Tapi so far sih kalau velg Forge ya di press nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. So far sih nggak ada masalah. Untuk HSR sendiri range harganya itu paling terjangkaunya di mulai start from berapa sih? Kita start from 3,5. 3,5 ya? 3,5 juta. Hebat ya, 3,5 bisa dapat pelek loh. Iya. 3,5 Terus juta. paling atasnya, batas atas? Atasnya kalau casting itu kita sampai 18 juta. 18 juta. Yes. Kalau Forge-nya kita bisa sampai 70 juta. Tapi kalau 3,5 tuh kayaknya bannya lebih mahal dibanding pelek. 3,5 enggak juga dong. 3,5 itu kan pasti ring 14. Ring 14 bannya paling sekitar 400 ribuan kan. 4 kali 4 1,6 lah. Udah hafal semua ya? Udah hafal. Itu range harga. Range harga. Kalau ditanya hafal apa enggak. Karena emang banyak banget. Karena HSR itu kita sering ngeluarin model-model baru. Jadi kalau sekali udah ngeluarin model, jarang banget itu model kita keluarin lagi. Oh gitu, jadi kalau udah sekali keluar, kira-kira produksi berapa banyak tuh habis itu ganti model? Biasanya kita produksi 30 sampai 50 set. 30 sampai 50 set. Ya. Habis udah selesai. Belum tentu. Belum tentu. Belum Tergantung demand. Tergantung. Enggak juga, karena enggak juga. demand-nya banyak tapi kita nggak bisa bikin kayak gitu. Jadi kita lebih ke random lah. Nggak bisa bikinnya kenapa tuh? Hambatannya? Nggak bisa bikin ya? Entah kuotanya habis gitu kan. Karena kan kita kan mesen velg itu nggak, oh ini velg ini habis, nanti kita pesen lagi. Kita kan mesen velg itu udah bisa 3 sampai 4 bulan sebelum velg itu datang. Oke, produksinya gitu. berarti butuh Produksinya. waktu 3-4 bulan. Jadi yang bikin yang baru sekalian biar fresh gitu. Iya, biar fresh. Karena kalau misalnya enggak, lo datang ke toko ngeliatnya itu doang pasti bosan kan? Iya, benar, setuju sih. Iya nggak sih? Pasti Iya, juga. orang nggak ganti-ganti pelek. Ini kan bikin orang supaya belanja pelek terus. Kalau bisa sih jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan kalau bisa. Tapi kalau boleh ya nggak apa-apa, nggak maksa juga. Boleh juga. Ada kok customer gue yang sebulan dia ganti 4 kali, ada. Sebulan ganti 4 kali. Ada. Iya, Dan velgnya disimpan di toko. simpen toko. Disimpan toko. Dia ganti velg nih. Gue ganti ya. Velg gue yang lama, velg Dititip. dan ban. Dititip. Velg dan ban. Velgnya dititip. Ntar dia bosan dia datang lagi, ganti lagi dong yang ini kayak gitu. Gitu. Karena emang teman-teman kita di toko itu memperlakukan customer kita bukan seperti customer gitu loh. Kita memperlakukan mereka tuh kayak teman. Ya lo gimana sih kalau lo lagi ke rumah temen lo terus kayak gue nitip ini dong, kayak gitu. Tapi kalau velg udah, nih bicara velg bekas misalkan, banyak nggak sih HSR tuh dijual-jual lagi gitu ya? Ada, Yang ada. Bekasnya ya? Ada. Kita pun juga ada kok toko untuk secondnya juga ada. Oh gitu. Gitu. Kadang orang kan malas ganti, aduh bingung, velg lama yang mau diapain saya. Yes. Bisa terima juga ada ya? Terima tukar tambah juga. Terima tukar tambah juga ya? Bukan Free hasil love. Nggak ada. Enggak, maksudnya kita ada juga toko yang khusus ngejual velg-velg second. Iya. Bukan hanya HSR, OEM juga banyak gitu. Kayak seperti yang tadi Om bilang kan, Iya. gue mau ganti velg nih, tapi velg lamanya Ya, sayang nih. pertimbangannya seperti itu kan, Iya. velg yang kalau Akhirnya tuker tambah. ya kalau dihargain berapapun kan ya paling nggak ya udahlah ada nilainya. Jadi Iya, mau benar. tuker. Oh ada, berarti ada Ada servisnya juga, ya. ada. Mantap. Lengkap berarti. Karena kita emang pengen majuin gitu loh. Kalau pengen majuin otomotif itu ya kalau menurut gue jangan setengah-setengah. Kalau kita bisa, kita juga ada program free ongkir. Kayak tadi sampai ke Papua. Kalau ngirim velg ke Papua Kan itu beli lu tuh bisa kasih pakai ongkirnya- topet juga ya? Bisa pakai topet. Saya pernah lihat juga sih. Itu kita kasih free ongkir sampai Free ongkir. Papua, sampai ke Manado, sampai ke Aceh, kemana-mana kita kasih free ongkir. Itu ada programnya gitu. Jadi teman-teman yang di luar daerah pun mereka bisa ngerasain nih hype-nya pakai velg HSR itu kayak gimana. Makanya kayak tadi itu kan, gue sampai bingung di Papua nih belum ada toko, tapi yang make Ada yang pakai. platnya Berarti pakai plat sana Papua PB ya kalau nggak salah Papua tuh. Yang penting ada toko buat ganti ban ya. Iya. Ada, kalau di Papua mah ada, walaupun mahal. Oh, lebih mahal dari Jakarta. Lebih mahal pasti ya Papua ya. Ongkirnya mahal. Tapi kalau di Jakarta mah kalau tuker-tuker gitu kan semua free dong. Semua Ja- free, iya semua kan? free. Semua free dan kita selalu kasih fasilitas kayak free balancing, Free free balancing. nitrogen, free isi angin juga. Free nitrogen. Itu kan kayak free tambal ban juga, sorry. Iya. Free tambal ban, nitrogen sama balancing. Kapan-kapan kita main dah ke tokonya. Harus dong. Harus ya kan, harus kita mesti lihat nih. Biar bisa siapa tahu ada velg yang bisa ganti. Terus kedepannya, ini mungkin yang terakhir nih. Apa tuh? HSR nih mau dibawa kemana nih, Mas? Udah kayak hubungan ya mau dibawa kemana. Oke, kita sih target yang mau kita capai itu adalah kita pengen punya pabrik sendiri di Indo. Oke. Itu tujuan apa yang paling kita pengen banget itu. Tapi ya balik lagi kita juga nggak bisa mendahului gitu kan. Ada bisnis-bisnis yang perlu kita perhatikan segala macam, itu yang pertama. Yang kedua sih goals kita adalah ya orang Indonesia bisa bangga Iya. pakai brand dalam negeri. Ada tujuan ekspor?
ekspor kita sampai saat ini belum sih. belum. Karena emang balik lagi ke tujuan awal kita pengen majuin di Indonesia. Kayak gitu sih. Ada beberapa kali kok tawaran ekspor, ada bahkan yang dari Filipina, Malaysia, terus Vietnam itu mereka ada minta velg ke kita, tapi kita nggak kasih. Karena emang kita Eksklusif dulu Indonesia dulu eksklusif ya. di Indonesia dulu brandnya. Fokus ya. Iya. Ya ngapain kita keluar negeri lagi, kan kita tujuannya pengen dalam negeri. Oke. Kayak gitu. Tapi kan kalau Keren, someday keren. bisa membawa brand Indonesia keluar kan pasti kan bikin lebih Mungkin itu bangga lagi. lebih panjang lagi kali. lebih ya. panjang lagi mungkin Lebih panjang lagi. 20 tahun ke depan gitu. Amin, amin, amin. Oke, sekian dulu kalau gitu podcast kita hari ini. Nanti kapan-kapan kita main ke tempatnya, Om. Siap, harus dong. Jangan lupa main juga ke channelnya Bang Aldi. Oke, Ya. ASR Wheels. Boleh. Hashtag Wheels. Banyak project-project menarik di channel Betul. Bang Aldi. Ada potong-potong pelek. Potong pelek, makanya begitu kemarin potong pelek langsung kita tonton itu. Ini apa lagi potong pelek ada? Project-project karena keren. juga banyak yang menarik. Keren itu Iya. potong pelek tuh kemarin kan. Ya. Oke, sekian dulu. Makasih.